Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin. Dan kali ini kita kembali ngebahas tentang penanganan banjir di Jakarta. Karena kita tahu di Jakarta itu merupakan cekungan ya, dataran rendah. Di mana dataran rendah itu pasti air itu dari atas turun ke bawah ya. Dan di Jakarta itu sangat banyak kiriman dari Bogor ya, banjir Bogor ya, kiriman air dari Bogor. Makanya Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan pemerintah pusat ya, bagaimana menangani 3 permasalahan di Jakarta ya, khususnya masalah banjir. Yang pertama adalah banjir kiriman, itu sudah di kiriman Bogor, dan itu sudah diantisipasi dengan menggunakan bendungan Ciawi Sukamahi ya, yang sudah diresmikan oleh Pak Jokowi. Terus yang kedua di tengah itu ada sodetan Kali Ciliwung, itu juga insya Allah bisa mereduksi sekitar 10%. Dan ada proyek 942 yang ini saat ini yang kita akan bahas. Dan yang ketiga adalah penanganan banjirop. Untuk saudara-saudara kita di pesisir utara di sana, itu permasalahan utama mereka itu bukan masalah banjir kiriman ataupun hujan lokal teman-teman, tapi permasalahan mereka adalah banjirop. Makanya saat ini sedang digencar-gencarkan itu proyek NCICD, National Capital Integrated Coastal Development. Dan NCICD ini ada 3 tahap teman-teman. Tahap pertama adalah tanggul di pesisir pantai. Terus yang kedua tanggul laut. Ini tanggul laut dia bersifat seperti giant sea wall ya, seperti kepakan sayap Garuda. Terus yang ketiga ini saya nggak tahu, saya lupa yang 3 ini. Dan yang tanggul laut ini, yang fase pertama ini Pemprov DKI Jakarta itu ada 6 proyek yang dia garap ya, NCICD. Yang pertama adalah Pantai Mutiara, Muara Kamal, Muara Angke, Pantai Nizam, terus apalagi 2-nya ini, saya lupa 2-nya lagi teman-teman. Pokoknya ada 6 saja itu proyek NCICD untuk tipoksinya DKI Jakarta. Dan saat ini kita ada di ruang limpah Sungai Pondok Ranggon, dan proyek 942 ini sudah berjalan dari bulan November tahun 2021 teman-teman, serentak jalannya. Dan saat ini kalau saya lihat ya, ini tinggal finishing aja teman-teman. Oke, langsung aja kita take off. Dan di sini ruang limpah Sungai Pondok Ranggon ini ada 3 waduk teman-teman. Waduk pertama, waduk tengah, sama waduk 3 nanti sebelah sana. Dan untuk pengurukan sedimentasinya itu ada di waduk pertama dan di waduk 3. Nanti kita akan melihat pengurukan sedimentasi di ruang limpah sungai ini. Jadi memang sudah diantisipasi sangat sempurna di tempat ini teman-teman. Oke, langsung aja kita take off. Bismillahirrahmanirrahim. Ruang limpah Sungai Pondok Ranggon ini teman-teman sudah berjalan dari bulan November ya, seperti yang saya sampaikan kemarin 2021, dan bisa menampung aliran air sebesar 890 kubik meter ya. Dan ini untuk menampung aliran Sungai Sunter ya, Kali Sunter ya. Dan ini dia Kali Sunternya teman-teman. Dan waduk itu teman-teman, dia berfungsi sebagai kolam kolam retensi ya teman-teman ya, di mana berfungsi adalah untuk memutus aliran sungai, puncak aliran sungai yang berada di tempat tersebut ya teman-teman. Dan ketika airnya berlebih, maka itu yang akan dialirkan lagi ke sungai tersebut. Jadi memang ini untuk memutus puncak debit air di sungai tersebut teman-teman. Dan di sini teman-teman, Kali Sunter ini dia terbagi atas dua alur ya. Alur pertama itu sudah disiapkan di sini ya. Ini di sisi luar ya. Jadi ini natural drainasenya di sini.
Dan kolam retensinya atau memutus puncak Kali Sunter ini di kolam inilah teman-teman, di rong limpah sungai ini. Dan seperti saya sampaikan tadi, di waduk pertama ini adalah seperti kolam trap ya untuk sedimentasi, dan di sini sudah disiapkan jalur eskavator ya untuk mengangkat sedimentasi di area ini. Mana dia? Loh, mana dia? Nah, itu dia. Ini jalur eskavator ya teman-teman ya, untuk mengangkat sedimentasi dan dump truck juga pastinya. Dan ini belum selesai teman-teman ya, masih on progress, dan saya yakin sebentar lagi ini sedimentasi yang sebelah sini akan diangkat teman-teman SDA DKI Jakarta, ataupun biasa disebut gerbek lumpur. Oke, ini waduk pertama ya. Sekarang kita akan menuju ke waduk 2. Dan landscape-nya sangat bagus sekali ya teman-teman ya. Di sebelah kiri ini adalah tempat nongki-nongki dan UMKM ya, kalau mau berdagang di tempat ini. Dan di sini juga sudah disiapkan, astagfirullahaladzim burung, ya Allah, lindungi drone ini. Ya Allah. Di sini juga ada kamar mandi, kalian nggak usah khawatir. Terus itu yang hijau itu adalah playground nanti teman-teman ya, yang akan dipasang. Terus yang ini adalah balai warga untuk tempat nongkrong juga pastinya. Aduh ya Allah, itu burung apa lagi muter-muter. Ya Allah, lindungi drone ini ya Allah. Ini crossway ya teman-teman ya. Crossway, terus itu ada panggung ya. Bukan panggung sandiwara pastinya ya. Dan oke, itu tadi waduk 1 ya. Kita menuju sekarang waduk 2. Ya Allah, itu merpati ngapain lagi muter-muter. Kata merpatinya, lu juga ngapain terbang di sini? Ini kan daerah area gua, kata dia. Akhirnya saling menyalahkan. Oke, teman-teman, aduh, untung tadi ngeliat. Oke, di sini teman-teman, tadinya di jembatan ini ya. Jembatan ini tadinya adalah tumpukan tanah ya, terus digali sehingga lebih lempeng. Lebih lempeng pastinya aliran airnya. Dan ini kita sudah masuk ke waduk 2 ya. Waduk 2 ini adalah sekitar sini ya. Tadinya ini dia terpotong 2 teman-teman. Di sini ada tumpukan tanah, cuma saat ini sudah dilempengkan ya. Jadi bisa lebih luas pastinya. Oke, waduk 2 itu sampai di sini, teman-teman. Nanti saya akan lihatkan kalian. Yes, di sini teman-teman, ini dibuatkan box culvert ya untuk memindahkan air dari waduk 1, 2, dan 3 ya masuk ke tempat ini. Ini box culvert di bawah. Astagfirullahaladzim, kabel sutet di bawah cuy. Dan ini kolam 3 ini ataupun rong limpah sungai yang ketiga ini, dia sebagai trap sedimentasi ya, ataupun kolam, bisa dikatakan kolam lumpur lah, karena di sini ada jalur ekskavator juga ya. Jalur sudah disiapkan oleh teman-teman SDA, dan juga untuk jalur dump truck pastinya. Jadi insya Allah mudah-mudahan dengan di jalur seperti itu lumpur-lumpur ini tidak mengendap ya di tempat ini, dan
Perawatannya juga pasti bukan perkara mudah ya teman-teman ya. Ini luar biasa nih teman-teman SDA DKI Jakarta. Oke, kita ke conduit sekarang ya, ataupun spillway. Dan saat ini sedang ditutup ya kalau kita lihat ya. Entah ini ditutup atau dibuka setengah. Biasanya sih salah satunya dibuka biasanya, ataupun dibuka setengah. Kita nggak tahu nih bagian bawahnya dia buka atau enggak. Sebentar kita zoom dulu. Kayaknya dibuka setengah ya teman-teman ya. Kayaknya sisi kanan ya yang dibuka ya teman-teman ya, kelihatan ya dari aliran airnya. Hebat banget ini, Masya Allah. Dan dibuka di tempat ini dan tetap dialirkan sebagian ya teman-teman ya, tidak ditahan 100%. Karena kalau ditahan 100% kering nanti di tengah kota. Nggak ada suplai air. Dan itu yang saya sampaikan tadi teman-teman, bahwa kolam retensi itu dia sebagai pemutus aja puncak air di sungai ya. Dia hanya memutus aja dan disimpan di sini, di kolam retensi ini, dan bisa digunakan untuk air bakunya kita juga pastinya ya. Jadi tetap harus, air hujan itu tetap harus kita manfaatkan teman-teman, jangan semua dibuang ke laut. Makanya ini proyek 942 sebenarnya teman-teman ya, ini proyek yang sangat bagus sekali sih menurut saya. Karena dia sebagai penampung air sebenarnya teman-teman, sebagai air bakunya kita teman-teman. Dan kita nggak bisa bohongi ya, di Jakarta itu setiap tahunnya terjadi penurunan tanah ya 10-15 cm. Itu disebabkan karena penggunaan air tanah berlebih, sehingga rongga-rongga di bawah tanah itu semakin berkurang, makanya jadilah penurunan tanah tersebut. Makanya air-air itu disimpan di proyek 942 ini, dan ditambah lagi sumur-sumur serapan ya di DKI Jakarta ini. Idenya sangat cemerlang sekali sih menurut saya teman-teman, sangat cemerlang sekali nih proyeknya DKI Jakarta. Salah satunya sumur serapan tersebut, karena itu bisa menampung air-air hujan ya, dan bisa menjadi air bakunya kita pastinya. Dan idenya Pemprov DKI Jakarta ini teman-teman, setahu saya ini digunakan juga nanti di IKN, ibu kota negara kita nanti di Kalimantan ya. Itu akan digunakan juga teman-teman. Jadi Masya Allah, luar biasa sekali nih Pemprov DKI Jakarta ya dalam memanfaatkan air hujan. Dan memang setiap tahunnya itu teman-teman ya, di Jakarta itu terjadi penurunan titik-titik banjir yang sangat banyak sekali teman-teman. Tidak seperti di tahun-tahun sebelumnya. Bukan tidak ada banjir sama sekali ya teman-teman ya, masih ada banjir, masih ada di beberapa titik banjir. Cuma cepat surut gitu loh, nggak seperti di tahun-tahun sebelumnya. Dan titik banjirnya semakin berkurang, dan meskipun ada banjir pun itu sangat cepat surutnya. Jadi itu menandakan bahwa proyek 942 ini cukup berhasil ya dalam penanggulangan banjir di Jakarta teman-teman. Masya Allah, itu semua atas izin Allah juga ya pastinya. Dan itu aja mungkin bisa saya sampaikan teman-teman, jalan-jalan kita melihat update terkini penanganan banjir di Jakarta ya melalui proyek 942. Dan terima kasih banyak untuk para pemimpin negeri ini yang sudah bahu-membahu dalam menata Indonesia ataupun Jakarta ya. Jazakumullah khairan. Jangan sampai kita lupa teman-teman jasa-jasa orang-orang terdahulu kita, karena adanya pembangunan saat ini pun karena ada orang-orang yang berjasa di masa lalu teman-teman. Itu jangan sampai kita lupa, karena sebuah bangsa yang besar itu adalah bangsa yang selalu menghargai jasa-jasa orang terdahulunya teman-teman.
Dan terima kasih juga teman-teman yang selalu support channel ini, dan saya minta maaf jika selama ngevlog ataupun review di tempat ini ada salah-salah kata atau salah-salah review. Saya hanya manusia biasa yang tidak lepas dari kata salah dan ataupun hilaf teman-teman. Jadi yuk kita dukung terus pemerintah kita dalam membangun negeri ini. Hindarkan ujaran kebencian, hindarkan maki-makian, karena semua itu tidak akan membantu Indonesia menjadi negara maju. Itu aja yang bisa saya sampaikan, dan akhir kata saya Abdul Fattah Arifin dari Ruang Limpah Sungai Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.